Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak Matthew. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hingga pada pagi hari ini pun kita boleh belajar bersama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyikan satu lagu atau pujian. Berikut kita akan bernyanyi bersama. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa menyerahkan seluruh pembelajaran di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini kami akan belajar khususnya untuk anak-anak Matthew. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan terus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak sekalian, hari ini kita ingin belajar tentang keluarga yang saling memaafkan. Nah, sesungguhnya minggu lalu kita sudah belajar, dan bahkan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jujur itu menyenangkan. Nah, ketika kita sudah memahami bagaimana kita menjadi anak-anak yang jujur di dalam keluarga, khususnya anak-anak Matthew, sudah menunjukkan sikap jujur di rumah terhadap orang tua, terhadap adik dan kakak, bahkan terhadap tetangga, itu sudah menjadi hal yang sungguh baik, di mana itulah yang Tuhan suka di dalam kehidupan anak-anak, Semasa kecil itu menjadi suatu keharusan bagi anak-anak, yaitu menjadi anak yang menjadi pribadi yang jujur. Kemudian, dan pagi hari ini kita mulai belajar tentang keluarga yang saling memaafkan. Ketika kita memiliki kesungguhan, memiliki kejujuran, maka kita melangkah lebih maju lagi, adalah kita menjadi seorang pemaaf atau menjadi seorang yang suka memaafkan orang lain. Nah, ini adalah pembelajaran 9, dan anak-anak, ini adalah bacaan kita yang menjadi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu di dalam Kejadian 45, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, Mazmur 133, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah,
apa yang kita belajar. Nah, coba kita lihat ini, mana yang disukai Tuhan. Apakah gambar yang pertama ini atau gambar yang kedua, yang ini? Nah, secara umum ketika kita melihat gambar seperti ini anak-anak, bahkan ketika kalian melihat ini, sepertinya ini anak-anak sedang apa? Sedang bertengkar. Ya, sedang bertengkar. Dan ini tidak ada hal yang terjadi yang namanya saling memaafkan. Ya, tidak ada kasih di dalamnya ketika mereka menunjukkan sikap bertengkar. Ini ya. Nah, atau yang ini saling menunjukkan sikap kegembiraan terhadap satu sama lain, ya, saling mengasihi, sehingga mereka menunjukkan muka mereka itu terlihat senyum dan terlihat bahagia, ya. Tentunya secara keseluruhan yang Tuhan sukai di sini adalah gambar yang di sini, yang ini ya, yang itu adalah yang menunjukkan sikap saling mengasihi dan saling menunjukkan sikap yang penuh kesenangan, ya, kegembiraan, ya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada beberapa poin yang kita pelajari anak-anak. Yang pertama adalah saling mengampuni dalam keluarga. Bagaimana nanti anak-anak bisa mengerti bagaimana mengampuni, ya. Kemudian contoh mengampuni dalam keluarga. Lalu kemudian yang berikutnya mempraktikkan sikap dan mengampuni dalam keluarga, ya. Sikap atau perbuatan, ya, sikap atau perbuatan yang menunjukkan sikap mengampuni, ya, orang lain, ya, terkhusus di keluarga ada orang tua, kakak dan adik, bahkan juga mungkin di dalam keluarga kalian masih ada seorang kakek, ya, nenek atau paman. Nah, kalian mempraktikannya kepada mereka. Baik, siapa yang pernah membuat kamu kesal di rumah? Oke, siapa kira-kira? Orang tuakah? Kakakkah? Atau adik kamu? Apakah ketika papa mamamu membuat kamu kesal karena tidak diajak misalnya berpergian, atau orang tua tidak menepati janjinya untuk memberikan hadiah kepada kamu? Misalnya ketika kamu bilang ke orang tua, nanti kalau pulang dari pasar, belikan belikan mainan. Ternyata ketika pulang, ternyata orang tua tidak membelinya. Nah, di situ pasti timbul kekesalan, kekecewaan, ketidaksenangan sama orang tua kamu, sama papa mama. Sehingga kamu merontak, kamu nangis karena kamu dikecewakan, ya, tidak senang, ya, karena apa? Orang tua tidak menepati janjinya sama kamu. Atau karena kakak kamu tidak berbagi makanan misalnya. Atau karena adik kamu mencoret-coret buku kamu. Nah, timbul kekesalan kamu. Oke? Nah, sekarang mengapa kamu marah? Nah, itu tadi ya. Karena ada sesuatu yang orang lain lakukan sama kamu, sehingga kamu bisa marah, bisa kecewa, bisa
dendam sama orang lain, ya. Itu. Lah, kemudian apakah kamu sudah memaafkan mereka? Nah, di sini hal yang menjadi kamu harus lakukan, anak-anak. Apakah kamu sudah memaafkan mereka? Apakah kamu sudah memberikan kasih kepada mereka setelah kamu dikecewakan? Oke. Nah, kita melihat di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 yang mengatakan begini, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa artinya, anak-anak? Artinya adalah yang pertama, mengajarkan kita ketika kita marah tidak boleh berlarut-larut. Ketika kita kesal sama orang tua, sama kakak adik, bahkan seisi keluarga kita, ya, ketika kita kecewa tidak boleh sampai berlarut-larut. Tidak boleh sampai berlama-lama kita kecewa kepada mereka. Ya. Oke. Yang kedua apa yang kita belajar dari sini? Tentu yang kedua adalah segera berdamai agar kita tidak terus hidup dalam dosa. Kita berdamai kepada mereka. Ketika kita sudah berdamai atau memaafkan mereka, maka masalah atau kekecewaan kita tidak membuat kita larut di dalam amarah atau di dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah lega, kita sudah berdamai, dan tidak ada beban lagi, tidak ada yang kita pikirkan lagi sesuatu hal yang tidak benar, yang tidak baik terhadap orang lain, khususnya di dalam keluarga. Ya, ketika kita sudah berdamai, maka kita membuktikan firman Tuhan ini. Ya, kita tidak lagi berlarut-larut, kita tidak lagi berlama-lama marah atau kecewa sama orang lain, ya. Oke. Nah, kemudian saat berdamai harus belajar untuk hidup rukun. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah berdamai sama kakak adik, tapi kita masih ingat kekecewaan kita sama dia, itu tidak boleh. Atau ketika kita sudah berdamai, malah kita tidak bisa berteman dengan orang lain, atau kita tidak bisa menyapa kakak, adik, atau orang tua. Nah, ini yang disebut tidak ada lagi hidup rukun. Oke, bisa berdamai, sudah saling memaafkan, tetapi itu hanya secara kata-kata saja, ya. Tetapi secara keseluruhan beban pikiran kita, hati kita tidak lagi tertuju kepada kedamaian yang tulus. Oleh sebab itu, anak-anak harus hidup rukun, harus bersama lagi. Ketika kita sudah berdamai, harus bersama-sama lagi dengan adik kakak kita, mengasihi mereka, tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Ketika kakak adik mengecewakan kita lagi, kita tetap memaafkan mereka. Nah, itu ya, hidup rukun. Di dalam rumah apa yang kita kerjakan bersama-sama. Ya. Apa tugas yang diberikan oleh orang tua, kita kerjakan. Oke. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia, tidak tanggung-tanggung. Tuhan Yesus mengorbankan diri, ya, menjadi penebusan dosa manusia di dunia. Dan ini tidak diberikan hanya setengah-setengah. Dia sudah memberikan dirinya,
dia sudah menebus manusia, tetapi dia juga ingin mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dia tidak menyimpan amarah kita, dosa kita, ya, tetapi justru dosa itu karena dia, dosa kita tidak membawa kita ke dalam maut, ya, sudah membebaskan kita, ya. Itulah pengorbanan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk seluruh manusia di bumi, ya, seluruh kita anak-anak, ya. Oleh sebab itu kita belajar dari Tuhan Yesus, harus hidup rukun, harus mengasihi, ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mempraktikkan sikap dan perbuatan memaafkan dalam keluarga? Nah, yang pertama, beritahu apa yang membuat kamu marah supaya keluarga bisa mengerti keadaanmu. Ketika kita diam saja, tidak memberitahu kakak adik bahwa kita sedang kecewa karena kita sudah misalnya diganggu apa, atau buku kita sudah disobek-sobek, atau buku kita sudah diambil, pensil kita diambil, atau orang tua kita sudah tidak menepati janji terhadap kita, maka mereka susah untuk mengetahui amarah kita. Begitu kita sudah memberitahu mereka, maka disitulah terjadi saling memaafkan anak-anak, ya, saling memaafkan, karena mereka tahu apa yang sedang kita alami, ya, apa yang sedang kita alami, apa yang anak-anak sedang rasakan, ya. Oke, kemudian tidak menyimpan dendam dan segera berdamai. Tidak lagi menyimpan di dalam hati. Kita tidak lagi mengingat-ingatnya. Kalau kita mengingat, bisa marah lagi kita. Ya, kita tidak boleh dendam. Ya, kita harus terus berdamai supaya terjadi apa? Saling memaafkan yang ketiga ini. Belajar untuk memaafkan keluarga. Ya. Oke, nah coba kita lihat satu keluarga ini, ya, saling rukun, ya, saling mengasihi orang tua bersama dengan anak-anak. Saya percaya orang papa mama di rumah itu mengasihi kamu, ya, dan ketika kamu juga melakukan hal yang buruk, yang kurang baik, atau melawan orang tua, bahkan mungkin kamu tidak menuruti perintah orang tua tetap mengasihi kita. Orang tua tetap memaafkan kita karena kita adalah anak-anak mereka, ya, karena kita adalah anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Oke. Nah, sekarang kita belajar dari dua tokoh Alkitab di sini, ya. Yang pertama adalah Esau dan Yakub. Dua orang saudara kembar ini bermusuhan sejak lama. Esau dendam karena Yakub pernah menipunya. Ya, Esau ditipu oleh Yakub. Yakub setelah menipu Esau karena mengambil hak kesulungan. Nah, ini Esau yang ada banyak bulu di tangannya, ya, ini. Tapi ini Yakub, ya. Yakub pada saat itu takut karena dia dikejar oleh Esau, ya, karena sudah ditipu anak-anak. Sehingga Yakub ini bisa lari ke tempat jauh, sehingga dia sampai ke tempat pamannya si Laban. Ya, apa yang terjadi? Dia takut, ada kegelisahan, ada ketakutan di dalam hatinya. Tetapi ketika Esau menawarkan diri bahwa dia mengampuni Yakub, maka Yakub sangat senang dan berpelukan dan saling memaafkan. Nah, sekarang kita belajar juga dari Yusuf dan kakak-kakaknya. Apa yang terjadi anak-anak?
Yusuf itu disiksa atau saudara Yusuf telah berbuat kasar kepadanya, telah memasukkannya dalam sumur dan menjualnya kepada orang Mesir, tetapi Yusuf tetap mengasihi dan memaafkan kakaknya. Bayangkan seorang anak dibuang ke sumur, ya, betapa amarah dia, betapa sakit dia, sehingga dibuang ke sumur itu paling dalam sekali, ya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya, mereka juga kakaknya juga menjual Yusuf ke orang Mesir, ya. Betapa siksaan atau betapa sesuatu hal yang sangat membuat Yusuf kecewa terhadap saudara-saudaranya, ya. Dia merasa bahwa dia diasingkan, dia semacam dibuang, tidak berguna. Tetapi ketika Yusuf sudah menjadi seorang raja, ya, sudah menjadi orang besar di Mesir, maka ketika kakaknya datang ke Mesir untuk mencari makanan, dia sudah dengar bahwa itu adalah kakak-kakaknya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak mau berlarut-larut menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Nah, anak-anak ini, kedua tokoh ini memberikan kita pelajaran, ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi seorang pemaaf terhadap orang lain, khususnya terhadap papa mama, ya. Kita tidak boleh cepat marah, kita tidak boleh cepat kecewa. Kita tetap harus memaafkan keluarga kita, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita, supaya kita juga ditemani, ya, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling menyayangi, ya, saling melengkapi, ya, saling memberikan kasih yang bisa membuat kerukunan di dalam keluarga. Nah, ini dua tokoh ini kita belajar, anak-anak. Dan hari ini, ya, di bagian video pertama ini, dalam pembelajaran 9, kita belajar bagaimana kita menjadi seorang yang memaafkan di dalam keluarga. Nah, itu saja anak-anak yang kita belajar, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Nah, sekarang coba kita lihat yang menjadi tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu kegiatan 2, ya. Ini mencari kata dan membuat kalimat unjuk kerja, ya. Buatlah garis dari kiri ke kanan, atas, bawah, atau menyamping pada kolom acak kata untuk menemukan kata-kata yang diminta. Kemudian buatlah kalimat sederhana menggunakan kata tersebut, ya. Jadi misalnya di sini apa ya? Misalnya apa ini? Ini misalnya ini, maafkan, ya. Ini maafkan, kita garis, kita centang di sini, ya. Lalu kita buat kalimat sederhananya. Misalnya, saya memaafkan papa dan mama. Nah, begitu seterusnya, anak-anak. Oke, begitu seterusnya, dan sampai nomor 5. Oke, selanjutnya ini sebenarnya kegiatan 1 yang pertama, ya. Kegiatan 1, manakah yang disukai Tuhan, ya. Coba kita nanti kasih
gambar ini, kalau yang disukai Tuhan itu kita kasih gambar senyum ini, kalau tidak gambar sedih gitu ya. Misalnya merampas dan mengambil mainan adik atau kakak. Nah, ini apa gambarnya? Ya, ini adalah gambar sedih. Artinya ini tidak disukai oleh Tuhan ya. Oke, kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu yang kita kerjakan. Oke, itu saja anak-anak yang kita kerjakan, dan sekali lagi Tuhan boleh menolong kalian dan tetap sehat dan jaga kesehatan kalian supaya terhindar dari semua virus corona ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan kiranya boleh menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi berkat, dan boleh kami menjadi berkat bagi orang lain melalui pembelajaran ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.